kelompok 8 dengan tema Demokrasi. Hai, perkenalkan nama saya Nur Aziza M. Yunus. Dan saya adalah Vanessa Zalsadila. Saya Amanda Sulistiani Kalib. Kami dari HI1. Hai, Perkenalkan, nama saya Yasmina Kamila Berjeber. saya Ibrahim Dias. Saya Nuril Pasha. Kami dari HI2. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Hesti Wulandari. Nama saya Andi Aima. Nama saya Reski Aningsih. Kami dari HI3. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis, di mana di Papua saja terdapat 270 suku. Selain itu, Indonesia adalah negeri dengan sejuta keindahan, dari mulai Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh dengan sejuta cerita, dimulai dari duka maupun suka. Indonesia negeri yang penuh dengan ragam bahasa, adat istiadat, dan Indonesia penuh dengan pulau-pulau yang indah. Indonesia negeri yang sangat kaya dan sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun budayanya. Indonesia negara yang memiliki bahasa yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa, yakni hutan yang sangat luas yang mempunyai keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, dan partisipasi publik dalam proses politik. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, partai politik, dan media yang bebas. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya unsur demokrasi dalam masyarakat Indonesia. Pengertian demokrasi secara terminologi. Secara terminologi, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Pengertian demokrasi secara etimologi. Secara etimologi, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang dimaksud di sini, negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kesempatan untuk mengambil foto pelatihan ini, para wartawan silakan kembali ke tempat masing-masing. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi negara. Konstitusi tersebut berfungsi sebagai hukum tertinggi yang menetapkan kerangka kerja bagi pelaksanaan pemerintahan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks demokrasi konstitusional, unsur demokrasi dan konstitusi saling melengkapi untuk menciptakan suatu sistem yang stabil, adil, dan berdasarkan pada aturan hukum.
Satu aspek kunci dari demokrasi konstitusional adalah keberadaan konstitusi, dokumen hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, dan hak-hak individu. Konstitusi ini dapat disusun dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, namun tujuannya tetap sama, yaitu memberikan landasan hukum untuk menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi juga menetapkan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu tangan. Pentingnya demokrasi dalam konteks ini menekankan pada partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam demokrasi konstitusional, rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, keputusan yang diambil oleh mayoritas harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Ini menciptakan keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas, serta nilai-nilai yang dianggap mendasar bagi keadilan. Demokrasi konstitusional juga menonjolkan prinsip supremasi hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah termasuk tindakan eksekutif dan legislatif harus sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi. Jika terjadi konflik antara hukum dan kebijakan pemerintah, maka hukum harus menjadi penentu yang mengikat. Dengan demikian, demokrasi konstitusional menciptakan suatu sistem pemerintahan yang tidak hanya responsif terhadap kehendak rakyat, tetapi juga terkendali oleh batasan-batasan hukum yang objektif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan berlangsungnya pemerintahan yang adil dan berdasarkan aturan hukum. Sejarah perkembangan demokrasi. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno, khususnya di kota Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di sana, warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik melalui pertemuan umum yang disebut eklesia. Ini adalah contoh awal dari demokrasi partisipatif. Pada abad pertengahan, demokrasi mengalami penurunan dan digantikan oleh struktur sosial yang feodal. Kekuasaan politik lebih banyak berpusat pada bangsawan dan gereja. Namun, semangat demokrasi kembali bangkit pada periode Renaissance dan pencerahan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Para pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengemukakan gagasan tentang hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Pada abad ke-18 dan ke-19, demokrasi mulai diterapkan dalam beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Prancis. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan demokrasi modern. Prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berbicara, dan pemisahan kekuasaan menjadi dasar dalam konstitusi negara-negara tersebut. Demokrasi semakin berkembang di banyak negara di seluruh dunia selama abad ke-19 dan ke-20. Gerakan sosial dan politik seperti gerakan hak sipil, hak suara perempuan, dan gerakan kemerdekaan nasional berperan dalam memperluas partisipasi politik dan hak-hak individu. Saat ini, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling diinginkan di banyak negara. Namun, pengembangan demokrasi masih terus berlangsung dengan tantangan dan perubahan yang terus muncul dalam masyarakat global. Di Indonesia, demokrasi juga mengalami perjalanan yang menarik. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Namun, sistem ini tidak berjalan dengan baik dan pada tahun 1959 beralih ke sistem demokrasi terpimpin. Setelah itu, Indonesia mengalami periode otoriter selama beberapa dekade sebelum kembali ke demokrasi pada era reformasi pada tahun 1998. Demokrasi terus berkembang dan menghadapi tantangan dalam era modern. Namun, prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi politik, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan tetap menjadi pijakan penting dalam sistem pemerintahan di berbagai negara.
Demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi. Apakah ia bersifat naskah, written constitution, atau tak bersifat naskah, unwritten constitution. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme atau konstitusionalisme, sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat. Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Gagasan konstitusionalisme Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant 1724 sampai 1804 dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah rule of law. Oleh Stahl disebut 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu yang pertama hak-hak manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Di negara-negara Eropa kontinental biasanya disebut trias politika. Yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan atau Wetmatigheid van Bestuur. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur-unsur rule of law dalam arti yang klasik, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam Introduction to the Law of the Constitution, mencakup yang pertama, supremasi aturan hukum atau supremacy of the law, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang atau absence of arbitrary power, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum atau equality before the law. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang atau di negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Kedua perumusan ini hanya bersifat yuridis, yaitu dirumuskan dalam suasana yang masih dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintah hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya, kecuali dalam hal menyangkut kepentingan umum, seperti misalnya bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan negara. Aliran pikiran ini disebut liberalisme dan dirumuskan dalam dalil, yaitu pemerintahan yang paling sedikit adalah yang paling baik. Negara dalam pandangan ini dianggap sebagai negara penjaga malam atau Nachtwachtstaat, yang sangat sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik tetapi terutama di bidang ekonomi. Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu sering disebut negara hukum klasik. Demokrasi konstitusional abad ke-20. Rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar.
Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa seperti di Swedia dan Norwegia. Dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes tahun 1883 sampai 1946. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas, mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan negara kesejahteraan atau welfare state, atau negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat, social service state. Pada dewasa ini, negara-negara modern mengatur soal-soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemelaratan serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa, antitrust, dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi. Karena itu, pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktivitasnya. Sesuai dengan perubahan dalam jalan pikiran ini, perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik seperti yang diajukan oleh AVDC dan Immanuel Kant pada abad ke-19 juga ditinjau kembali dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II. International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep mengenai rule of law dan menekankan apa yang dinamakannya the dynamic aspect of the rule of law in the modern age. Dianggap bahwa di samping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara, dalam arti bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi. Penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syarat agar supaya rule of law dapat berjalan dengan baik. Pemerintah mempunyai tugas untuk mengadakan pembangunan ekonomi, sedangkan nasionalisasi dan land reform sering perlu diadakan dan tidak bertentangan dengan rule of law. Untuk bisa menyelesaikan ini perlu ada kekuatan administratif yang cukup kuat, diakui bahwa terutama di negara baru, untuk dapat mencapai keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial bagi individu. Beberapa tindakan campur tangan dalam hak-hak individu menjadi tak terelakkan lagi. Hanya saja, campur tangan semacam itu tidak boleh lebih dari yang semestinya, diperlukan dan harus tunduk pada jaminan-jaminan yang diberikan oleh rule of law. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa Like, comment,